Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertujuan untuk membuat tugas video dari mata kuliah TIK dalam pembelajaran PPKN. Dosen pengampu Ibu Yuli Adhani, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Menjadi Warga Negara yang Berkarakter, Peran Etika dan Moral dalam Kehidupan Berbangsa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Nur Cahyani Hilala dengan NIM 2214240009. Nah, perlu kita ketahui, sebagai warga negara, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi etika dan moral dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara. Nah, etika dan moral menjadi dasar dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis. Nah, dalam konteks negara Indonesia, nilai-nilai ini juga sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, di sini ada definisi etika dan moral, yang mana etika dan moral saling terkait dan sama-sama penting dalam kehidupan berbangsa. Nah, keduanya membantu menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Nah, bisa kita lihat di sini ada etika, yaitu seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu atau kelompok. Nah, dalam konteks berbangsa, etika menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang adil dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, moral. Moral ini adalah nilai-nilai yang diyakini sebagai benar atau salah oleh individu atau masyarakat. Moral membentuk karakter dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada peran etika dan moral dalam pemerintahan. Perlu kita semua ketahui bahwa pemerintah yang menjunjung fungsi etika dan moral adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Jadi, tanpa landasan yang kuat, pemerintah akan rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini kita bisa lihat ada tata kelola yang baik. Jadi, etika dan moral membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang kedua sini yaitu ada kebijakan yang adil. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan etika dan moral akan menghasilkan kebijakan yang adil dan menguntungkan seluruh masyarakat. Nah, dan yang ketiga yaitu kepercayaan publik. Jadi, yang mana pemerintah yang beretika dan bermoral akan mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya yang merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya ada etika dan moral dalam dunia pendidikan, di mana pendidikan di sini adalah sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada generasi muda. Dengan pendidikan karakter yang baik, kita dapat menciptakan generasi yang cerdas, berintegritas, dan bertanggung jawab. Di sini kita bisa lihat ada 3 etika dan moral dalam dunia pendidikan. Yang pertama, pendidikan karakter, yang dimana etika dan moral harus diajarkan sejak dini melalui pendidikan karakter di sekolah dan juga di rumah. Dan yang kedua di sini ada guru sebagai teladan, yang mana guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan etika dan moral yang diajarkan. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan yang positif. Di sekolah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan etika dan moral untuk siswa. Next, etika dan moral dalam kehidupan sosial, yang dimana di sini ada toleransi, dan yang kedua empati, dan yang ketiga kerjasama. Yang mana toleransi, kita harus menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain. Nah, kalau empati, kita harus memahami dan merasa perasaan orang lain. Dan kerjasama yaitu kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Baik,
Selanjutnya, ada juga tantangan dalam menerapkan etika dan moral. Nah, perlu kita ketahui juga, menerapkan etika dan moral dalam kehidupan berbangsa tidak selalu mudah, yang mana ada berbagai tantangan yang perlu kita atasi seperti tantangan globalisasi, kesenjangan sosial, dan korupsi. Namun, dengan komitmen dan kerja keras kita juga dapat mengatasi tantangan ini dan membangun bangsa yang lebih baik. Nah, di sini ada tantangan globalisasi, yang mana yaitu pengaruh budaya asing dapat menggerus nilai-nilai etika dan moral tradisional. Dan yang kedua ada kesenjangan sosial, yaitu kesenjangan ekonomi dapat memicu konflik dan ketidakadilan sosial. Dan yang ketiga yaitu korupsi. Korupsi ini dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan bangsa. Nah, selanjutnya ada juga strategi meningkatkan kesadaran etika dan moral. Nah, di sini yang kita lihat ada sosialisasi, ada teladan, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat penegakan hukum. Yang mana di sosialisasi ini kita akan melakukan sosialisasi etika dan moral melalui berbagai media. Nah, yang kedua yaitu teladan. Kita harus memberikan contoh yang baik dalam berperilaku dan bertindak. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan. Kita di sini menanamkan nilai-nilai etika dan moral sejak dini. Nah, dan yang keempat yaitu penegakan hukum, yang mana kita harus menegakkan hukum secara adil dan tegas. Dalam membangun bangsa yang berkarakter, kita sebagai warga negara harus mempunyai peran. Yang pertama di sini ada taat hukum. Nah, kita sebagai warga negara harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Nah, yang kedua yaitu partisipasi aktif. Kita sebagai warga negara harus berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta politik. Dan yang ketiga yaitu kritis dan konstruktif, yang mana kita sebagai warga negara harus memberikan masukan yang membangun untuk kemajuan bangsa kita. Setiap warga negara juga harus memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang berkarakter. Dari materi yang saya sudah jelaskan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa etika dan moral adalah fondasi bangsa. Etika dan moral adalah fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat, adil, dan sejahtera. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan. Dengan etika dan moral yang kuat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik lagi. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.